Selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu WTC Kids Online. Nah, hari ini kita masih dalam suasana Natal karena sudah masuk bulan Desember, minggu kedua. Nah, karena itu Kak Yudi mengajak adik-adik tetap semangat. Apakah masih ada yang loyo, lemas? Apalagi musim penghujan ya, jadi dingin, males-malesan rasanya. Buat yang lagi males, yang semangatnya sudah mulai kendor, coba buka Alkitabnya, Roma 12 ayat 11, dan katakan dengan kencang seperti yang Kak Yudi bacakan hari ini. 1, 2, 3, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, supaya nggak lemes, supaya nggak kendor semangatnya, hari ini yuk bangkitkan semangatnya, menyala-nyala seperti api tadi. Kita memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, agar kita mendapatkan berkat dari Tuhan hari ini. Semuanya siap katakan amin. Yes. Semuanya siap katakan amin. Amin. Semuanya siap katakan yes. Nah, ayo yang belum siap segera siap-siap. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami Tuhan izinkan untuk beribadah sekalipun masih dengan online. Berikan kami semangat untuk memuji, menyembah Tuhan. Berikan kami semangat untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kami siap memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman, sudah lama tidak bertemu. Tahu nggak, bentar lagi sudah Natal. Nggak berasa ya? Untuk merayakannya, aku akan mengajarkan teman-teman cara membuat cookies. Untuk membuat cookies, inilah bahan-bahannya. Jadi untuk bahan-bahannya kita perlu mentega, susu kental manis, dan tepung maizena. Sekarang kita akan aduk sampai rata. Teman-teman bisa menggunakan sendok atau garpu, tapi hari ini aku akan menggunakan tangan. Mari kita aduk. Jadi untuk langkah pertamanya kita perlu tuang semuanya. Selanjutnya kita perlu tuang susu kental manis. Dan menteganya. Sekarang kita akan aduk sampai rata. Nah teman-teman, setelah tercampur rata, kita akan mencetaknya. Jadi teman-teman, sekarang kita akan mencetaknya. Taruh di cutting board atau di tray atau di apa aja yang kalian bisa menaruh adonannya. Dan kita akan gulung dulu. Bisa menggunakan rolling pin atau apa saja yang seperti itu. Nah teman-teman, setelah digulung, sekarang kita akan mencetaknya menggunakan cookie cutter. Jika teman-teman tidak mempunyai cookie cutter, teman-teman juga bisa mencetaknya dengan cara begini. Nah, jadi bentuk bulat tanpa cookie cutter.
Sekarang akan mencetak semua ini. Jadi teman-teman, ini hasilnya. Sekarang kita akan panggang di panci selama 10-15 menit di api terkecil. Nah teman-teman, jadi hasilnya seperti ini. Sekarang kita tutup dan kita panggang. Lama juga ya teman-teman, bosan juga nungguinnya. Oh, sudah matang teman-teman. Wow, baunya harum juga. Sekarang kita akan keluarkan cookiesnya. Oh, panas ya. Teman-teman di rumah bisa mengeluarkan cookiesnya dengan garpu, sendok, atau jepitan. Tapi aku menggunakan tangan. Nah teman-teman, ini cookiesnya. Sekarang kita akan celupkan ke dalam icing atau selai. Sekarang kita akan celupkan. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Aku akan celupkan untuk yang lainnya semua ya. Teman-teman, kalau tidak punya icing, seperti aku udah ngomong, bisa pakai selai ya. Sekarang aku akan celupkan untuk warna biru. Teman-teman bisa lanjutkan semuanya sampai selesai. Aku sampai sini dulu aja teman-teman. Dadah! Hai adik-adik, gimana semuanya? Udah siap memuji Tuhan? Iya, pintar semuanya. Yuk kita semua mau bangkit berdiri yuk. Kita mau siap-siap bergerak, bernyanyi, dan menari lagu tema kita bulan ini. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. And heaven
Yuk adik-adik, kita mau sama-sama menyanyikan bahwa kasih Yesus sungguh indah buat kita semua. Sama-sama ikutin gerakannya, oke? Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bulan, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Puji Tuhan, kasih Yesus sungguh indah buat kita semua. Adik-adik, betapa bersyukur kita hari ini bahwa Tuhan mengirimkan anaknya yang tunggal untuk kita semua, untuk menebus setiap kita. Kita hari ini mau berseru kepada Tuhan, berterima kasih untuk kasih-Nya yang begitu besar. Katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama kita mau berserah sama Tuhan, mau berterima kasih sama Tuhan. Dengan sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku
segalanya. Hai semuanya, kakak harap kalian semua merasakan suasana Natal karena Natal sudah dekat. Natal adalah merayakan Yesus, anugerah terbesar dari Tuhan. Dan ngomong-ngomong tentang Natal, Kavia mau tahu nih, Natal terbaik yang kalian alami tahun-tahun lalu. Coba ingat-ingat dan katakan. Apa? Oh, berkumpul sama keluarga besar. Wow. Apalagi? Oh, ada yang bertemu dengan teman dan sepupu. Wah, asik. Ada lagi? Oh, apa? Oh, makan kue bersama-sama, tukar kado. Oh, ada yang main games waktu Natal, seru banget. Ya. Ada yang Natalan di luar kota. Wah, seru ya. Bahkan di luar negeri Natalan waktu itu. Luar biasa. Semua pastinya menyenangkan ya. Penuh dengan sukacita. Natal selalu menjadi waktu yang istimewa sepanjang tahun. Bukankah begitu? Tapi apa yang terjadi ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana? Apa yang terjadi ketika hal-hal yang kita harapkan saat Natal tidak benar-benar terjadi? Apakah kita tetap bersuka cita? Atau seperti yang Kavia alami nih, adik-adik, kakak sudah merencanakan bahwa kakak akan Natal bersama keluarga besar. Dan kami berencana untuk menikmati kue bolu yang ada parutan keju di atasnya, ada cherry-nya. Oh, pasti kuenya enak sekali dan itu menyenangkan adik-adik. Tapi rencana kakak tidak terwujud dan kakak sedih adik-adik. Ya, hal-hal tidak selalu berjalan sesuai rencana. Dan ketika rencana berubah, apakah kita tetap bersuka cita? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ayo kita temukan jawabannya lewat kisah Alkitab berikut ini. Shalom adik-adik. Nah, sekarang Kak Dirman akan bercerita tentang sukacita yang besar. Nah, sekarang adik-adik duduk yang manis. Natal, dan Natal. Sebelum Natal tiba, yaitu di zaman Nabi Yesaya, ratusan tahun sebelum Yesus lahir, Bapa di surga telah menjanjikan juru selamat bagi umat manusia untuk menebus dosa umat manusia. Dan firman Tuhan katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa. Waktu pun berlalu adik-adik. Janji seakan-akan tinggal janji. Sampai suatu hari, datanglah malaikat Gabriel atas perintah Bapa di surga untuk menemui seorang gadis bernama Maria
seorang gadis sederhana yang tinggal di kota Nazaret, kota yang terletak berbatasan dengan tanah orang Yahudi. Wow, adik-adik, Maria ini ternyata seorang gadis yang suka belajar tentang kitab suci orang Yahudi, sampai dia menemukan satu janji luar biasa dari Bapa di surga, yaitu janji akan datangnya juru selamat manusia. Pada suatu hari, adik-adik, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Apakah arti salam itu? Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Yes! Happy, 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 happy. Yeay! Hari itu Maria bahagia sekali, adik-adik. Dan dengan hati yang gembira, Maria segera bergegas menuju ke rumah Elisabet, saudara sepupunya. Shalom alaihim. Shalom alaihim Elisabet. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Wow, 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 wow. Adik-adik, kebahagiaan Maria dan Elisabet juga merupakan kebahagiaan kita bersama saat ini. Janji keselamatan, janji kebahagiaan telah Bapa yang di surga nyatakan buat setiap kita. Wow, luar biasa. Kiranya kebahagiaan Natal selalu ada padamu, adik-adik. Dadah. Wah, setelah mendengar kisah Alkitab hari ini, kakak tidak merasa sedih lagi kalau rencana kakak gagal karena satu hal. Tidak apa-apa jika kita merasa sedih saat
rencana kita tidak terjadi. Tapi kita tidak boleh larut dalam kesedihan kita. Mungkin ada alasan besar kenapa rencana kita gagal. Coba pikirkan. Sebelum Tuhan memberitahu rencananya kepada Maria, Maria sama seperti kita. Maria mempunyai mimpi, mempunyai harapan, mempunyai rencana mengenai masa depannya. Seperti kakak juga punya rencana, adik-adik juga punya rencana dalam hidup kita semua. Tetapi rencananya Maria berubah karena Tuhan punya rencana yang lebih besar untuknya. Sama seperti kita juga. Ini adalah rencana kakak. Dan ini adalah rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Jadi Tuhan tahu persis apa yang terbaik buat kita. Mungkin itu berbeda dengan apa yang kita rencanakan. Tapi percayalah, rencana Tuhan itu adalah rencana yang lebih besar daripada yang kita rencanakan. Saat rencana kita tidak terjadi, waktu kita sedih, gak apa-apa kita sedih. Tapi ingat adik-adik, kita jangan tenggelam dalam kesedihan kita. Tapi kita harus bersuka cita dan kita harus mengingat bahwa ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Coba kalian bayangkan jika ada seorang Bapak Presiden memberikan rencana buat hidup kalian. Wow, apa kalian merasa bangga? Apalagi Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta ini. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Wow, pasti rasanya luar biasa ya adik-adik. Pencipta alam semesta punya rencana buat kita. Jadi ini harus kita ingat hari ini. Kamu dapat memiliki sukacita karena Tuhan memiliki rencana untuk kita. Lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Ayo adik-adik, kita buat hiasan Natal dari stik ice cream. Caranya, stik ice cream yang sudah diwarnai hijau ini kita rekatkan dengan lem ujung-ujungnya sehingga membentuk seperti pohon Natal. Setelah itu, kita mulai menghiasnya dan menempelkan di setiap stik itu dengan manik-manik yang lucu-lucu dan cantik-cantik ini. Wow, mulai kelihatan keren ya. Nah, kemudian di bagian belakangnya kita rekatkan tali supaya hiasan ini bisa digantung. Yeay, sudah jadi deh. Wow, keren sekali ya hiasan Natal ini. Selamat mencoba adik-adik. Nah, gimana adik-adik? Sudah memuji Tuhan, sudah mendengar firman Tuhan, sudah mendapatkan kebenaran yang baru dari Tuhan. Ya, kadang-kadang memang rencana kita nggak seperti rencana Tuhan, tapi percayalah, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Amin? Amin. Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, Kak Yudi ingatkan sekali lagi, supaya yang belum ikut Kids Altar, segera ikut Kids Altar ya. Lihat di media sosial WTC Kids. Nah, di situ kalian bisa tanya-tanya tentang formulir supaya bisa ikut Kids Altar. Yang sudah daftar, jangan lupa ikut Kids Altar bersama dengan
kakak-kakak SGL-nya. Nah, yuk kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami sungguh diberkati karena firman-Mu, karena puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada di rumah kami dan siap memberkati kami. Biarlah segala berkat yang baik Tuhan turun atas kami. Penyertaan dan penjagaan Tuhan ada selalu bersama dengan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.